warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Pengurus Aisyah, yang kami hormati Ibu-ibu Pengurus POMG, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid KPTK Aba Karangwaru, dan tentu saja yang kami banggakan anak-anakku semua, anak-anak KPTK Aba Karangwaru. Alhamdulillah, senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semuanya. Salam serta selawat selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir dua bapak. Mudah-mudahan besok nambah jadi banyak, sehingga memang yang kita perlukan juga dalam pengasuhan itu sosok bapak. Biasanya kalau anak-anaknya susah diatur, kita terus bilang, "Nek saya loh, itu tak bilang sama bapak gitu, terus antem." Nah, itu saya. Nah, ini mudah-mudahan nanti semakin banyak sehingga parenting ini juga dapat berpengaruh pada pola asuh bapak-bapaknya juga, gitu ya. Alhamdulillah, ini sudah hadir banyak ya, ada beberapa soft. Mudah-mudahan besok bisa semakin maju softnya, jumlahnya jadi banyak itu ya, jadi maju. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kali ini. Dari IKN Ibu Kota kita yang baru, jadi alhamdulillah TK kita beberapa waktu yang lalu divisit untuk melihat pembelajarannya, untuk melihat implementasi kurikulum Merdeka, apakah layak untuk menjadi sekolah magang. Alhamdulillah, dari TK-TK yang dikunjungi se-DIY, untuk yang lolos menjadi tempat magang IKN adalah TK Aba Karangwaru, TK Hedibir, dan TK Maji Suhada. Jadi TK ini yang lolos menjadi tempat magang guru-guru dan kepala sekolah IKN. Kemarin kita sudah bimbingan teknis di bulan September kemarin. Ini tanggal 26 sampai 27 itu ada orientasi teknis terkait dengan kunjungan mereka. Nanti mereka akan berkunjung di sini dari tanggal 28 sampai tanggal 8 November. Yang akan hadir di sini adalah dua lembaga. Satu lembaga yaitu kepala sekolah dan dua guru. Jadi ada 6. Ini nanti mereka akan belajar di sini untuk observasi dan juga untuk mengajar selama 2 minggu ini.
sudah jelas habisnya. Barang siapa menyambung silaturahmi akan dimudahkan rezekinya. Ya, minimal sekarang rezekinya dan ada yang dibawa sedikit. Itu rezeki Allah yang dinikmati dari kotak-kotak plastik kecil. Kemudian nanti dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Karena melihat parenting sekarang, zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Belajarnya dulu mungkin tidak sepelik dengan kegodaan sekarang. Karena godaannya itu ibu-ibu mungkin dari putra-putrinya yang sekarang jadi gadget, dari HP sudah digoda, keluar rumah lingkungan sudah menjadi godaan. Apalagi outlet yang sekarang sudah dibuka, apalagi dengan berita-berita yang banyak, ada bullying di mana-mana. Kemudian pokoknya kita perkuat dengan insya Allah kekuatan keluarga dari rumah, bapak ibu yang menjadi benteng putra putrinya, dan sekolah menjadi pengaman. Karena di sekolah itu kan dari jam 7 sampai jam 11 anak-anak itu jam 11 berarti kan 8, 9, 10, 11 4 jam, padahal 24 jam, berarti 20 jamnya ada dengan bapak ibu semua. Nah sekarang beda dengan yang dulu, sudah nggak boleh ceritanya biyen, nah itu zaman biyen. Tapi sekarang kedepannya bagaimana? Itulah yang mungkin dari TK selalu memberikan materi yang insya Allah makin terupdate. Kemarin sudah dari Juli ya, itu juga tentang anak, bagaimana masa perkembangannya, bagaimana karakter anak. Nah sekarang parenting yang berikutnya yang ketiga nih, teman ketiga seksual, nah itu juga sudah nggak jadi tabu, tapi memang harus diberitahukan. Tapi bagaimana nanti oleh ahlinya akan kita sampaikan. Sebelumnya ayah bunda, untuk pendidikan seks pada anak usia sekolah itu untuk era sekarang atau zaman sekarang itu sangat penting buat sekiranya. Penting deh, karena kekerasan seksual pada di negara kita Indonesia itu sudah sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita sejak anak kita balita, kita sudah harus mengenalkan apa itu pendidikan seks, seperti itu. Yang pertama ayah bunda, jadi untuk pendidikan seks anak usia dini yaitu tujuannya agar anak-anak kita itu sadar bahwasannya kita punya anggota tubuh, nama-namanya harus kita perjelas, ya. Seperti mungkin ayah bunda untuk yang pertama. Nah, untuk alat kelamin pria ayah bunda, biasanya kalau zaman kita dulu, zaman ayah bunda itu menyebutnya dengan nopol. Mungkin ada yang menyebutnya dengan burung, ya. Nah, untuk di zaman sekarang yang mana anak-anak kita itu generasi alfa. Generasi alfa itu adalah generasi yang mana mereka itu dekat dengan media, selalu pegang HP, sudah tahu tren-tren di masa kini. Nah, maka dari itu kita sudah harus mengenalkan apa nama anggota tubuh yang benar. Untuk alat kelamin pria kita bisa mengenalkan dengan penis. Jadi tidak usah burung gitu. Jadi kita bisa mengenalkan dengan ini namanya penis. Kemudian untuk yang kedua, untuk alat kelamin perempuan atau wanita, biasanya mungkin kita menyebutnya dengan meme ataupun tempe. Nah, itu kita bisa kenalkan dengan anak-anak kita dari sekarang. Kalau pipis itu berarti lewat vagina atau vulva, seperti itu. Ya, mungkin bagi kita dulu pendidikan seks ini ada hal yang tabu atau hal yang risih kita dengar. Tapi untuk zaman sekarang itu sudah penting kayak bunda ya. Kita bisa kenalkan anak-anak ini namanya vulva.
Kemudian, ada bagian tubuh yang mana itu anak-anak harus kita sampaikan bahwa ada anggota tubuh yang sentuhannya baik ataupun buruk. Ya, yang pertama ayah bunda, mungkin mulut itu tidak boleh dipegang selain. Nah ini bunda, ada sebuah cerita. Jadi pentingnya kita untuk menyampaikan nama yang sebenarnya seperti tadi penis ataupun vulva vagina itu ada dalam cerita ini bunda. Jadi pada suatu hari itu ada namanya Agnes. Agnes ini menyebut vaginanya atau vulva ini dengan sebutan permen. Suatu hari ketika di sekolah ada orang asing datang kepada Agnes, ya. Kita sebut dengan om-om saja. Om-om itu memegang alat kelaminnya Agnes atau vaginanya Agnes. Agnes merasa takut, tidak nyaman. Kenapa kok permenku dipegang? Seperti itu. Karena Agnes tahunya sejak kecil Agnes itu menyebut alat kelaminnya dengan kata permen. Dibahasain dengan ayah bundanya mungkin ya. Nah kemudian dia melapor kepada gurunya, Bu guru, tadi permennya Agnes dipegang loh sama om-om gak dikenal, seperti itu. Namun gurunya tidak mengerti. Gurunya pahamnya permen itu ya seperti permen lollipop biasanya, mungkin milik kita ataupun yang lainnya. Akhirnya guru itu mengira hal yang biasa. Oh ya nggak apa-apa Agnes, itu hal yang biasa. Mungkin om-om yang itu sedang mengajak Agnes bermain seperti itu. Akhirnya Agnes menjadi takut atau khawatir ketika dia bertemu dengan orang asing, terlebih dengan om-om ataupun laki-laki yang tidak dia kenal. Itu juga berimbas atau berpengaruh kepada fokusnya ketika belajar. Hingga pada suatu hari Agnes ini bercerita kepada ibunya bahwa permennya itu pernah dipegang oleh orang lain. Nah, ibunya baru tahu, oh berarti permennya Agnes dipegang sama om yang tidak Agnes kenal, seperti itu. Padahal gurunya tahu, tapi gurunya tidak paham apa yang dimaksud dengan permen, seperti itu. Maka dari itu kita mulai dari sejak anak-anak kita balita, anak-anak kita masih usia TK, kita mengenalkan mereka dengan bahasa anatomi yang benar, seperti itu dia Anda. Ini dia, mengapa pentingnya menggunakan bahasa anatomi yang benar seperti penis ataupun vulva dan vagina. Yang pertama, yaitu rasa malu menghalangi kita untuk dapat berbicara secara terbuka tentang tubuh kita. Jadi anak mungkin merasa malu ketika dia bilang vagina. Oh bu, vaginaku gatal. Nah, gitu kan. Kalau anak bisa secara jujur menggunakan bahasa anatomi yang benar, itu akan segera mendapat penanganan. Oh, alat kelaminnya anak saya itu gatal, berarti saya harus ngapain? Saya harus membawa ke dokter atau tidak? Seperti itu. Kemudian yang kedua, komunikasi yang tidak jelas dapat berakibat diagnosa yang keliru. Seperti tadi gurunya Agnes di sekolah. Agnes bilangnya permen, otomatis gurunya tidak paham apa itu permen yang Agnes katakan. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan untuk berekspresi ketika mengalami pelecehan seksual di luar sana. Ini dia bunda. Untuk sentuhan baik dan sentuhan buruk mungkin itu juga ada lagunya ya bunda. Ketika di sekolah itu kita bisa mengenalkan. Untuk tangan yang berwarna kuning itu bisa baik ataupun buruk. Jadi kita bisa berbicara menjelaskan ke anak-anak kita. Oh kepala itu jika dielus dengan ibu bapak guru, dengan ayah bunda itu berarti sentuhan yang baik. Tetapi jika teman kita mungkin mukul kepala anak kita itu berarti sentuhan yang buruk. Kemudian untuk tangan yang merah itu sentuhan yang memang tidak boleh disentuh kecuali oleh diri sendiri, orang tua dan juga oleh dokter. Seperti tadi yang sudah saya bilang, yang pertama mulut, kedua dada, alat kelamin dan juga pangkal. Jadi ketika mungkin temannya anak kita ada yang disentuh bagian-bagian hal yang buruk,
itu bisa melaporkan ke ayah bunda dan ayah bunda bisa memberi pengertian yang lebih kepada anak-anak. Ya. Anak-anak kita tentang pendidikan seksual sejak dini. Gitu. Itu saja mungkin dari saya, ya. Mungkin ada yang mau kita sharingkan atau kita diskusikan, monggo ayah bunda. Terima kasih Bu Guru, Bu Diva. Ini pemaparannya sangat menarik ya, baik secara visual maupun apa tadi yang disampaikan. Itu sangat memberikan insight gitu buat kita. Yang mana mungkin kita belum banyak terpapar tentang pengetahuan seks pada anak usia prasekolah. Monggo kita buka ruang diskusi jika ada Bapak Ibu, baik itu wali murid atau guru ya yang mau sharing, dipersilakan. Ada? Oke, Mama Ryan, langganan ya Mama Ryan. Ya, satu lagi boleh, silakan. Ada lagi? Sekalian? Oke, dari Mama Ryan dulu ya. Monggo Mama Ryan bisa ke depan. Wabarakatuh. Nama saya Cynthia, namanya Ryan. Saya punya anak dua ya, cewek satu, cowok yang lain tadi ya. Seringnya kan saya pergi bertiga, karena ayahnya kerja bertiga misalkan ke mall, bertiga kemana juga. Saat dia ingin buang air kecil, toiletnya memang belum tulus gitu ya, jadi masih kadang pakai pamper. Ini pun juga harus ditemenin, jadi kan dia ke kamar mandi yang ini pun juga ke kamar mandi perempuan. Bagaimana yang harus saya lakukan seharusnya, karena memang kondisinya itu seperti itu, dia memangnya saya terus interaksi ke ayahnya kan jarang ya. Kalau berempat itu juga saya suruhnya ke sama ayah. Kalau ayah bilang dia tidak begitu saya suruhnya sendiri ke kamar mandi. Terima kasih. Terima kasih. Ini suatu momen yang tidak pernah terbayangkan karena anak saya perempuan, Bu ya. Jadi ya udah gitu. Tapi kalau laki-laki, jadi mikir ya. Ternyata kita harus punya cara alternatif. Monggo Bu Diva bisa menjawab. Terima kasih Mama Raya sudah mau bertanya bersharing pada pagi hari ini. Jadi juga ya mudah ketika mungkin kita sedang sendiri ke mall mungkin atau ke tempat umum yang lainnya, sedangkan kita punya dua anak laki-laki dan perempuan, kita harus ke toilet, otomatis anak laki-laki kita biasanya belum cuti, ya kan ya, biasanya ikut dengan bundanya. Nah mungkin ketika kecil kita disonding ngomong bunda ya, oh ini loh nak, kalau di tempat umum di luar itu ada batasan atau ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Kita tunjukkan, biasanya kan ada logonya ya bunda ya, kamar mandi untuk laki-laki mana, kamar mandi untuk perempuan itu yang mana, ada gambarnya. Kalau perempuan itu ada rambutnya biasanya sepundak, biasanya ada logo-logonya, kita tunjukkan ke anak-anak. Nah mungkin sekarang kamu bisa ikut bunda dulu karena ayah sedang tidak ada, jadi kita ke kamar mandi perempuan. Tapi mungkin ketika ayah ada, ketika nanti sudah beranjak dewasa, kamu sudah harus ke kamar mandi yang laki-laki. Nah, gitu. Jadi kita beri pemahaman, kita sonding terus dari kecil bahwa saya memang kita laki-laki dan perempuan itu mempunyai ruang privasi yang sendiri-sendiri, ruang privasi yang harus kita jaga seperti itu. Apa ya Mama Raya? Terima kasih Bu Guru. Jadi jawabannya ternyata pada intinya kita harus hafal konsep itu ya, memahami konsepnya dari awal sehingga kita bisa menyampaikan kepada anak itu sesuai dengan konsep itu tadi ya. Jadi nggak usah dibikin skenario gitu ya. Memang begini, kamu harusnya begini. Oke, selanjutnya ada lagi wali murid, orang tua atau ibu guru yang mau berdiskusi. Satu lagi mungkin ya. Ada mungkin yang di belakang kayaknya tuh mau nanya gitu tapi kok ragu gitu ya kelihatannya. Oke Mama boleh ke depan? Ya, silakan. Kita
simak ya pertanyaannya. Monggo perkenalkan diri dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Adi, anak saya Alwir di kelas 10. Jadi kebetulan anak saya kan banyak. Jadi kakaknya Alwir ini kan ada remaja perempuan kelas 3 SMP Bu. Jadi kan udah menstruasi. Ya, yang sering ditanyakan sama Alwir begini, Mama kenapa kok Mbak Yaya nggak sholat? Nah itu saya untuk saat ini saya hanya menjawab bahwa kalau cewek itu ada setiap bulan itu sakit perut, saya bilang gitu, jadi nggak bisa sholat. Kalau sholat pun juga nggak boleh sama Allah. Saya bilang begitu Bu, ya itu arahannya bagaimana sebenarnya saya bilang. Matur nuwun nama Almir ya, ini juga PR nih untuk kita yang punya jatah bulanan gitu ya ibaratnya, tapi harus disampaikan secara real sesuai konsep itu tadi Bu. Mohon dijelaskan. Terima kasih Mama Almin ya di atas pertanyaannya. Ini juga mungkin sering ditanyakan sama anak-anak SD yang masih kelas bawah ayah bunda ketika di sekolah. Loh kok Bu ini kok tidak sholat? Bu kok kakakku dia juga nggak sholat juga ya Bu ya? Ya seperti itu ya. Jadi mungkin untuk anak kecil ya ayah bunda kita bisa menjelaskan dengan apa ya, sebenarnya pelan-pelan juga sudah betul tadi mungkin. Oh tiap bulan itu anak perempuan punya jatah bulanan yang tidak boleh sholat. Ketika sholat malah Allah melarang, ketika sholat malah dosa seperti itu. Nah mungkin bisa kita jelaskan dari alat kelaminnya dulu Bunda. Ya, jadi antara alat kelamin perempuan dan laki-laki itu berbeda. Alat kelamin laki-laki itu penis, yang mana kalau laki-laki itu biasanya mimpi basah, sunat seperti itu. Nah untuk alat kelamin perempuan itu namanya vagina. Nah kita bisa menjelaskan dari kecil bahwasanya memang di dalam anggota tubuh perempuan itu mempunyai hormon yang berbeda, hormon yang lebih banyak daripada anak laki-laki. Yang mana Mas Almir ya. Almir ini dulu lahir dari perutnya Bunda. Dulu Mas Almir itu di dalam rahimnya Bunda. Nah, begitu pula Mbak Almir sih, Mbak Yaya. Mbak Yaya itu juga perempuan seperti Bunda. Jadi dia juga pasti punya rahim yang nanti ketika Mbak Yaya besar itu nanti juga bisa melahirkan seorang anak. Kita bisa menjelaskan. Jadi di dalam rahim itu ada darahnya, yang mana darah itu setiap bulan akan keluar. Jadi Allah itu memang sangat baik memberi perempuan itu jatah haid, siklus haid setiap bulannya. Karena apa? Setiap bulan itu pasti perempuan tuh dikasih jatah untuk istirahat ayah bunda ya. Setiap bulan itu punya siklus haid, itu Allah tahu bahwasannya perempuan itu pasti capek, entah dari pikirannya, perasaannya, emosionalnya itu berbeda dengan laki-laki. Makanya perempuan itu ada siklus haid seperti itu. Jadi bisa kita jelaskan dari alat kelaminnya dulu, kemudian dari tadi yang rahimnya. Kalau anak laki-laki tidak punya rahim, anak perempuan punya rahim. Jadi tiap bulan itu ada darah yang harus dikeluarkan, darah kotor yang memang harus keluar. Karena anak laki-laki tidak punya rahim, jadi dia tidak punya darah kotor untuk dikeluarkan seperti itu.